Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, berbicara mengenai kehidupan dunia dan akhirat atau keseimbangan antara dunia dan akhirat, merupakan satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat berpengaruh terhadap diri kita, terhadap perilaku kita. Karenanya kita dituntut sebagai muslim untuk menjaga keseimbangan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan kehidupan dunia total, sehingga bagi yang berprofesi sebagai dokter tetap untuk menjalani kehidupannya sebagai dokter, yang berprofesi sebagai pengusaha tetap menjalani kehidupannya sebagai pengusaha, dan lain sebagainya. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar supaya kita tidak melupakan kehidupan akhirat, melupakan bahwa semua yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, semua kesenangan kehidupan dunia, perhiasan dunia yang Allah berikan kepada kita, satu saat nanti akan Allah tanyakan, satu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami seperti ini, saudara-saudara sekalian, maka kita akan semakin berhati-hati, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, baik berupa keluarga, baik berupa jabatan, baik berupa kendaraan, bahkan termasuk usia yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, dan juga ilmu yang Allah berikan kepada kita, satu saat nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Untuk apa semuanya itu kita gunakan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Kedua kaki seorang hamba, anak cucu Adam, manusia, kita semuanya, pada hari kiamat nanti, yaitu pada saat perhitungan atas amal perbuatan kita, tidak akan bergeser, beranjak ke tempat lain, hingga ditanya tentang umurnya, usia yang Allah berikan kepadanya, untuk apa dia gunakan. Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau untuk kemaksiatan kepadanya? Wa an ilmihi fima fa'alabi, tentang ilmu yang Allah berikan, untuk apa dia amalkan? Apakah hanya untuk
hal-hal yang tidak Allah ridhoi, untuk mengejar kehidupan duniawi semata, untuk membohongi orang lain, untuk menipu orang lain, dan lain sebagainya. Wa an malihi, dan hartanya. Min aina iktasabahu. Nah, untuk harta ini saudara-saudara sekalian ditanya tentang dua hal. Dari mana hartanya? Apakah dari yang halal ataukah yang haram? Wa fima anfaqa bihi. Dan penyalurannya, penggunaannya untuk apa? Apakah untuk hal-hal yang Allah ridhoi ataukah tidak? Untuk hal-hal yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sebaliknya, yaitu untuk kemaksiatan kepada Allah. Wa an jismi, bahkan tubuh kita, anggota badan kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, untuk apa kita gunakan? Kaki kita, tangan kita, dan lain sebagainya. Ini pada hari kiamat nanti, saudara-saudara, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kalau kita menanamkan hal seperti ini dalam jiwa kita, dalam diri kita, maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua kenikmatan tersebut, termasuk harta, maka kita akan berhati-hati, saudara-saudara sekalian, akan terdorong untuk menggunakannya pada hal-hal yang Allah ridhoi, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, bukan hanya sekedar untuk berfoya-foya, bukan hanya sekedar supaya dilihat oleh orang, supaya dipandang sebagai orang kaya. Demikian pula ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk jabatan, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, yang cenderung akan merugikan kepentingan orang yang lebih banyak. Tanamkan hal seperti ini dalam diri kita, dalam jiwa kita, karena satu saat nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian, kehidupan dunia yang merupakan ladang bagi kita, ladang kehidupan akhirat kita, ladang amal kita, ladang kebaikan kita, ladang kebajikan kita, untuk berbuat sebanyak mungkin dengan yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kenikmatan berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang tidak kita sadari, saudara-saudara sekalian. Kenikmatan waktu luang dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kisah Qarun. Qarun ini adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa. Itu termasuk kaumnya Nabi Musa, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang sangat banyak, harta yang sangat berlimpah. Tapi karena kesombongannya, dia merasa bahwa semuanya itu adalah karena hasil jerih payahnya, karena kepandaiannya, karena keahliannya, sehingga tidak mau menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dinasihati oleh kaumnya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakammahu ad-darul akhirata." Wabtaghi, dan carilah pada apa fima atakum, pada apa yang Allah berikan kepadamu, wahai Qarun. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan
ay istamil fima wahabaka Allahu minal mal jazil wan ni'mah at-ta'ilah fi ta'ati rabbika bi anwa'il qurbati. Gunakanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu wahai Qarun, yaitu berupa harta yang sangat banyak, berupa berbagai macam kenikmatan, kemewahan dunia, fi ta'ati rabbika, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhanmu wahai Qarun, yaitu dengan melakukan berbagai macam pendekatan, ya, taqarrub ila Allah. Nah, ini walaupun ayat ini saudara-saudara sekalian bercerita tentang Qarun, tapi ini mengandung makna yang sangat umum, termasuk untuk kita saudara-saudara sekalian, dan bukan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kemewahan dunia yang lainnya, termasuk juga yang sering saya sampaikan, jabatan, kekuasaan, kesehatan juga, bahkan umur kita, usia kita. Gunakan untuk apa? Ad-darul akhirah, untuk memperbanyak kantong-kantong emas di kehidupan akhirat nanti, untuk memperbanyak pahala kita di kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Pada saat semua amal, semua perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tansa nasibaka, dan jangan lupa nasibaka ay hadzaka, atau bagianmu minad dunya, dalam kehidupan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk tetap menikmati kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam bentuknya. Tapi tetap akhiratlah yang menjadi prioritas. Kemudian wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu wahai Qarun, wahai manusia, termasuk kita saudara-saudara sekalian, kama ahsana Allahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ay ahsin ila khalqihi, berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah, kepada sesama manusia. Dengan harta yang kita miliki, kita bantu orang lain. Dengan kekuasaan yang kita miliki, kita gunakan untuk kepentingan mereka. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, sebagaimana Allah telah memberikan semua kenikmatan itu kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu mencari atau mengupayakan atau berbuat kerusakan di bumi dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tadi. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita camkan betul dalam diri kita, kita tanamkan dalam jiwa kita, agar ke depan secara bertahap, secara pelan-pelan, ya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah lebih baik. Demikian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.